adaptif yang dirancang untuk mengatasi kendala beton konvensional melalui pengendalian viskositas. SCC terdiri dari bahan utama seperti semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahan seperti superplasticizer. Viskositas menjadi faktor utama yang memastikan SCC memiliki aliran stabil tanpa segresi atau bleeding, yang memungkinkan distribusi agregat yang merata hingga ke area dengan tulangan padat. Pengendalian viskositas dilakukan melalui penggunaan bahan tambahan seperti superplasticizer yang meningkatkan validitas beton. Metode pengujian viskositas meliputi slump flow untuk menilai kemampuan alir, L-box untuk mengevaluasi passing ability di area sempit, jaring untuk menilai kemampuan melewati rintangan tulangan, serta V-panel untuk mengukur stabilitas campuran dalam waktu tertentu. Hasil pengendalian viskositas yang optimal menghasilkan beton dengan permukaan halus, homogenitas tinggi, dan daya tahan yang sesuai dengan standar teknis. Pengendalian viskositas yang baik menjadikan SCC solusi yang efisien dan berkelanjutan, terutama untuk proyek infrastruktur kompleks dan konstruksi modern yang menuntut kualitas tinggi. Pada bahan konstruksi, kami menekankan pemilihan material yang berkelanjutan, kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan, sesuai dengan standar internasional seperti ASTM dan SNI. Material harus memenuhi kebutuhan struktural, fungsional, estetis, dan mendukung keselamatan penghuni. Kemampuan viskositas, khususnya pada beton segar, penting untuk memastikan aliran yang merata tanpa rongga. Sementara inovasi teknologi terus meningkatkan kinerja dan keberlanjutan material dalam mendukung pembangunan modern. Untuk selanjutnya yaitu bahan utama. Bahan utama yang kami gunakan yaitu beton. Beton adalah material konstruksi utama yang banyak digunakan dalam berbagai jenis struktur, seperti gedung, jembatan, jalan, dan bendungan, karena memiliki kekuatan tekan yang tinggi, durabilitas unggul, serta fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Ketahanannya terhadap cuaca ekstrim dan paparan bahan kimia menjadikan beton pilihan utama untuk infrastruktur modern. Meskipun beton memiliki resiko retakan, hal ini dapat diminimalkan melalui perawatan yang tepat dan penerapan standar mutu. Standar seperti American Concrete Institute atau ACI dan SNI 032834/2000 memberikan panduan proporsi campuran yang memastikan beton memiliki kualitas dan kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan desain dan kondisi lapangan. Dengan kemajuan teknologi, beton bertulang dan beton pracetak terus menjadi pilihan utama dalam pembangunan infrastruktur yang kokoh dan tahan lama. Pada bahan penyusunan beton, beton terdiri dari 5 komponen utama yang bekerja sama untuk menciptakan material konstruksi yang kuat dan tahan lama. Yang pertama ada agregat kasar yang berukuran lebih besar dari 4,75 mili, biasanya berupa batu pecah, kerikil atau batu koral alami. Dalam praktikum ini, batu koral disaring untuk memastikan lolos saringan ukuran 3/4 inci atau 19 mm dan tertahan pada saringan 3/8 inci 9,5 mm sesuai standar SNI, sehingga memberikan ketahanan abrasi dan daya serap air rendah. Untuk selanjutnya, ada agregat halus berupa pasir dengan ukuran maksimal 4,75 mili yang berfungsi sebagai bahan pengisi untuk meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas beton. Proporsi ideal agregat halus adalah 30% dari campuran yang membantu menghasilkan beton dengan sifat mekanis yang optimal. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang selanjutnya, bahan ketiga, semen sebagai bahan perekat hidrolis yang mengikat agregat melalui proses hidrasi. Praktikum ini menggunakan Portland Composite Cement atau PCC yang sesuai dengan standar SNI 2049, 2015 atau ASTM C150 dan diuji untuk memastikan kehalusan, waktu pengingatan, serta kekuatan tekan. Selanjutnya, keempat, zat adiktif seperti magnesium yang meningkatkan fluiditas tanpa menambah air dan magnesium yang mempercepat pengerasan serta menjaga stabilitas campuran. Zat adiktif ini memastikan beton tetap homogen dan sesuai kebutuhan desain. Yang terakhir, air berperan penting dalam proses hidrasi semen pencampuran. Air harus memenuhi standar SNI 0368252002
bebas kontaminasi, dan memiliki pH netral untuk memastikan kualitas beton yang dihasilkan. Kombinasi bahan ini dirancang dengan hati-hati untuk memastikan beton memiliki kualitas dan daya tahan yang optimal. Selanjutnya, pengujian dalam beton. Dalam praktikum ini, kami melakukan 6 pengujian pada beton meliputi: yang pertama, uji keausan agregat kasar. Pada pengujian ini menggunakan mesin Los Angeles abrasion untuk menentukan ketahanan agregat kasar terhadap abrasi dan benturan. Standar SNI 03 2417 1991 dan ASTM C131 menetapkan nilai keausan maksimum 40% untuk memastikan durabilitas agregat. Dalam praktikum ini, agregat memiliki nilai keausan sebesar 20% yang menunjukkan ketahanan abrasi sangat baik dan cocok untuk beton struktural. Yang kedua, uji gradasi agregat kasar dan halus. Pada agregat kasar, pengujian menggunakan serangkaian saringan memastikan distribusi ukuran butiran optimal sesuai SNI 03 1968 1990 dan ASTM C136. Gradasi yang baik mengurangi rongga, meningkatkan destisitas, dan kelecekan campuran beton. Pada agregat halus, gradasi pasir yang optimal sesuai dengan zona SNI 03 2834 200 memastikan distribusi butiran merata. Hasil ini mendukung kekuatan tekat dan keawetan beton, serta mengurangi segresi atau blending. Yang ketiga, uji kadar lumpur agregat halus. Pengujian ini menentukan kandungan lumpur dalam agregat halus. Lumpur dengan ukuran kurang dari 75 mikron dapat melemahkan ikatan agregat dan pasta semen. Standar SNI 03 4142 1996 menetapkan kadar maksimum 5%. Jika hasil melebihi batas, agregat perlu dicuci untuk mencegah penurunan kualitas beton. Yang keempat, uji kelacakan pasta beton. Pengujian ini terdapat 2 metode, yaitu V-Funnel untuk mengukur waktu alir beton segar melalui corong berbentuk V untuk mengevaluasi viskositas. Waktu ideal adalah 6-12 detik. Lebih cepat berisiko segresi, lebih lambat menunjukkan beton terlalu kental. Kemudian L-box untuk menilai kemampuan aliran beton melewati penghalang seperti tulangan. Rasio ideal 0,8 hingga 1,0 memastikan beton mampu mengisi celah tanpa segresi. Yang kelima, uji dimensi beton. Pengujian ini digunakan memastikan elemen beton sesuai spesifikasi desain seperti silinder berdiameter 15 cm dan tinggi sebesar 30 cm. Standar SNI 2847, 2019, dan ASTM C1231 atau C1231M digunakan untuk verifikasi dimensi yang konsisten, memastikan validitas uji tekan dan distribusi beban merata. Kemudian yang keenam, uji kuat tekan beton. Pengujian kuat tekan beton dilakukan untuk menentukan kemampuan material ini menahan beban tekan hingga titik kegagalan, mengacu pada standar SNI 1974, 2011, dan ASTM C39 atau C39M. Pengujian biasanya dilaksanakan pada umur beton 28 hari, namun dalam praktikum, beton diuji pada umur 14 hari dengan koreksi faktor umur sebesar 0,088 dan faktor bentuk 0,83 untuk sampel silinder. Kuat tekan beton dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rasio air semen, kualitas agregat, proses pengecoran, dan proses curing yang memastikan kekuatan optimal beton. Pola keruntuhan beton seperti keruntuhan kerucut atau geser memberikan indikasi kualitas agregat dan efektivitas proses pemadatan, sekaligus membantu mengevaluasi kekuatan beton terhadap kondisi lapangan. Selain itu, faktor lingkungan dan tambahan bahan aditif juga berperan penting dalam menentukan hasil akhir kekuatan beton. Langkah-langkah praktik dan berfungsi untuk pengujian beton dimulai dengan identifikasi kebutuhan jangka atau JMF. Diikuti oleh pengumpulan material bahan, yaitu semen, pasir, koral, dan zat aditif. Material ini kemudian melalui uji kelayakan untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar. Setelah material dinyatakan layak, dilakukan pencampuran bahan penyusun beton sesuai proporsi yang telah ditentukan. Selanjutnya, beton juga diuji melalui uji kelayakan atau swab test untuk mengevaluasi konsistensinya.
Campuran beton kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan menjalani proses curing selama 14 hari untuk mencapai kekuatan yang optimal. Setelah itu, dilakukan uji dimensi beton untuk memastikan kesesuaian ukuran, diikuti oleh uji kuat tekan untuk menentukan performa mekanis beton. Hasil pengujian kemudian dianalisis dan kemudian dibuat berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan material, kami melakukan beberapa tahap. Pertama, pada agregat kasar. Agregat kasar yang digunakan berupa batu koral. Material ini dikumpulkan dalam kondisi kering dan bebas dari kontaminasi seperti lumpur atau bahan organik lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas beton. Total berat agregat kasar yang digunakan adalah 5.000 gram yang disaring agar lolos ukuran 3/4 inci atau 19 mm dan tertahan pada ukuran 3/8 inci atau 9,5 mm. Proses pengumpulan dilakukan secara teliti untuk memastikan material yang representatif sesuai kebutuhan pengujian. Selanjutnya, agregat halus. Agregat halus yang digunakan berupa pasir, dikumpulkan dengan ketelitian tinggi. Untuk setiap sampel, diperlukan 4,1 kg pasir atau total 12,3 kg untuk 3 sampel. Proporsi ini penting agar komposisi setiap sampel seragam dan sesuai standar, terutama untuk mendukung pengujian kadar lumpur dan gradasi. Selanjutnya yaitu semen. Semen yang digunakan adalah Portland Composite Cement atau PCC. Semen ini disimpan di tempat kering untuk mencegah hidrasi dini. Sebelum digunakan, kualitas semen diperiksa untuk memastikan tidak ada penggumpalan. Dan pencampuran dilakukan secara presisi agar campuran beton memiliki konsistensi dan kekuatan yang optimal. Untuk zat aditif, kami menggunakan Master Glenium sebesar 0,008 kg untuk meningkatkan workability tanpa menambah air, serta Master Sure sebesar 0,005 kg yang mempercepat pengerasan beton dan meningkatkan ketahanan terhadap faktor eksternal. Zat aditif ini dicampur secara homogen dengan bahan lain dan dosisnya diawasi selama proses pencampuran untuk memastikan sifat alir beton sesuai yang diinginkan. Yang terakhir yaitu air. Air yang digunakan berasal dari PDAM, memenuhi standar kebersihan dan bebas kontaminasi. Air ini disimpan dengan baik dan dipantau kualitasnya secara berkala untuk memastikan tidak ada perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas beton selama proses pembuatan. Untuk selanjutnya akan membahas metode dan pembahasan. Yang pertama, uji keausan agregat kasar. Pengujian agregat kasar dilakukan untuk menilai ketahanan agregat terhadap abrasi menggunakan Los Angeles Abrasion Mechanism. Tahapan pengujian diawali dengan menyusun saringan gradasi dari ukuran terbesar 3/4 in hingga terkecil 3/8 in. Lalu agregat kering sebanyak 2.500 gram untuk setiap fraksi dimasukkan bersama 11 bola baja ke dalam tabung mesin. Mesin diatur untuk berputar sebanyak 500 kali. Kemudian material uji dikeluarkan, disaring dengan saringan nomor 12 dan dicuci hingga bersih. Material yang tertahan dikeringkan dalam oven pada suhu kurang lebih 110 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu ditimbang untuk menghitung tingkat keausan. Dari pengujian ini diperoleh tingkat keausan sebesar 20%. Jauh di bawah batas maksimal 40% yang ditetapkan oleh standar SNI 03-2417-1991 dan ASTM C131. Hasil ini menunjukkan bahwa agregat kasar yang diuji memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi, sehingga layak digunakan sebagai material dalam campuran beton struktural untuk konstruksi yang memerlukan kualitas material tinggi. Yang selanjutnya, uji gradasi agregat kasar. Pengujian gradasi agregat kasar bertujuan untuk menentukan distribusi ukuran butiran agregat dengan menggunakan shift shaker machine. Proses dimulai dengan menyiapkan agregat kering sebanyak 5.000 gram yang terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari saringan nomor 2 hingga nomor 3/8.
yang disusun secara berurutan dari ukuran terbesar hingga terkecil. Agregat kemudian distribusi butiran. Setelah itu, material yang tertahan di setiap saringan ditimbang dan dianalisis untuk mengevaluasi distribusi butiran sesuai standar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar material tertahan pada saringan nomor 19 sebesar 65,5%, sedangkan pada saringan nomor 12,5 sebesar 18,1% dan hanya 1,06% pada saringan nomor 9,5. Meskipun distribusi keseluruhan menunjukkan hasil yang baik, terdapat penyimpangan pada saringan 25 mm dan 19 mm, di mana persentase lolos kumulatif masing-masing melebihi batas maksimum 55% dan 15% yang didapatkan oleh ASTM C3308. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan partikel kecil yang dapat mempengaruhi kualitas beton, seperti menurunkan kepadatan, meningkatkan kebutuhan air, dan mempengaruhi workability serta kekuatan akhir beton. Pada pengujian gradasi agregat halus dilakukan untuk menentukan distribusi ukuran partikel pasir dengan menggunakan sieve shaker pressing. Sampel pasir kering sebanyak 1000 gram diuji dengan menggunakan saringan nomor 1/4, nomor 4, nomor 8, nomor 16, nomor 30, nomor 50, dan nomor 100. Yang disusun dari ukuran terbesar hingga terkecil dengan pan di bagian bawah. Pasir dituangkan merata pada saringan teratas dan mesin dioperasikan selama 7 menit untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Setelah proses selesai, material yang tertahan pada masing-masing saringan ditimbang dan hasilnya dicatat untuk dianalisis. Berdasarkan gambar penggunaan alat sieve shaker menunjukkan distribusi ukuran butir agregat halus yang dominan berada pada saringan nomor 30 dan nomor 50, dengan sebagian kecil partikel halus lolos ke pan sebesar 10,5%. Yang sesuai dengan klasifikasi zona 4 berdasarkan grafik. Namun, uji kadar lumpur pada agregat halus menunjukkan bahwa sebelum pencucian kandungan lumpur sebesar 12,2%, melebihi batas toleransi SNI sebesar 5%, sehingga dinyatakan gagal. Setelah proses pencucian, tinggi pasir bersih meningkat, mengindikasikan pengurangan lumpur dan peningkatan kualitas agregat. Hasil ini menegaskan pentingnya pencucian untuk memastikan agregat memenuhi spesifikasi teknis dan mendukung keawetan serta kekuatan beton. Pada uji kelacakan pasta beton terdapat dua metode, yaitu V-Funnel dan L-Box. Pengujian kelacakan pasta beton dengan menggunakan metode V-Funnel bertujuan untuk mengukur viskositas adukan beton segar. Prosesnya dimulai dengan melapisi bagian dalam corong viskositas, menggunakan pelumas untuk mencegah beton menempel. Alat V-Funnel ditempatkan pada permukaan yang datar dan stabil, lalu penutup corong dikunci dengan rapat. Ember diletakkan di bawah corong untuk menampung beton yang keluar. Beton segar dimasukkan perlahan ke dalam corong hingga meluber sedikit. Kemudian permukaannya diratakan dengan batang kejorok, dan beton yang tumpah dimasukkan kembali untuk menghindari kehilangan material. Stopwatch digunakan untuk mencatat waktu aliran beton segar ketika penutup corong dibuka secara spontan, hingga seluruh beton melewati corong. Berdasarkan tabel hasil pengujian, waktu yang tercatat untuk viskositasnya adalah 74 detik. Namun, terdapat catatan adanya masalah saat pengisian material, ditandai dengan keterangan VF2 bad filling. Kendala ini menunjukkan bahwa pengisian beton ke corong tidak sempurna, yang berpotensi mempengaruhi keakuratan hasil, sehingga diperlukan evaluasi atau pengujian ulang untuk memastikan validasi data viskositasnya. Selanjutnya adalah uji kelacakan pasta beton dengan metode L-Box. Berikut ini saya tampilkan video pada proses pengujiannya. Pada metode L-Box, corong L-Box dilapisi pelumas untuk mencegah beton menempel, dan alat uji ditempatkan pada permukaan datar yang stabil. Setelah tulangan blok dan sliding gate terpasang, beton segar dimasukkan perlahan hingga sedikit meluber. Kemudian diratakan menggunakan batang perojok secara horizontal. Beton yang tumpah dimasukkan kembali untuk menjaga akurasi volume. Sliding gate dibuka secara spontan dan beton dibiarkan mengalir melalui tulangan hingga alirannya berhenti. Selanjutnya, uji dimensi beton.
pada uji dimensi beton dilakukan untuk memastikan ukuran dan berat beton sesuai sebelum uji tekan. Proses ini dimulai dengan menyiapkan alat seperti meteran dan timbangan digital. Beton diangkat dari kolam curing dan dibersihkan dari kotoran atau lumut yang menempel. Setiap sampel kemudian ditimbang, diukur diameter, serta ketinggiannya. Setelah pengukuran, beton didiamkan di udara terbuka selama 24 jam untuk menstabilkan kadar air, sehingga mencapai kondisi optimal sebelum dilakukan uji tekan. Berdasarkan hasil uji dimensi yang ditampilkan dalam tabel, diameter beton setiap sampel tercatat konsisten sebesar 15 cm, menunjukkan stabilitas tanpa adanya penyusutan atau pengembangan horizontal setelah curing. Tinggi beton juga seragam, yaitu 29,8 cm, yang menandakan tidak terjadi penyusutan vertikal yang signifikan dan sesuai dengan toleransi standar dimensi beton. Konsistensi dimensi ini menunjukkan bahwa proses curing berlangsung dengan baik, memastikan hidrasi semen berjalan dengan optimal tanpa deformasi akibat rasio air dan semen yang tidak sesuai. Stabilitas dimensi diameter dan tinggi ini memastikan beton memenuhi standar kualitas, sehingga hasil pengujian kekuatan tekan dapat dinyatakan valid tanpa pengaruh ketidaksesuaian dimensi. Pengujian kuat tekan beton menggunakan Universal Compressive Testing Machine bertujuan untuk mengukur kemampuan beton menahan beban tekan. Proses ini melibatkan pembersihan benda uji, penempatan presisi di pelat pengujian, dan pembacaan data melalui software compression test. Mesin dijalankan dengan kecepatan 0,35 MPa per detik hingga beton hancur, dan hasil pengujian dianalisis. Sampel dengan umur 14 hari menunjukkan kuat tekan berbeda. Sampel 1 sebesar 16 kg per cm persegi atau mutu 18,2 MPa. Sampel 2 sebesar 10 kg per cm persegi atau mutu 11,4 MPa. Dan sampel 3 sebesar 17 kg per cm persegi dengan mutu 18,9 MPa. Dengan faktor konversi sebesar 0,879. Semua sampel menunjukkan pola kehancuran kolumnar berupa retakan vertikal akibat distribusi tegangan tidak merata, beban tidak sejajar, atau kualitas campuran beton yang kurang baik. Hasil ini menegaskan pentingnya pengendalian kualitas material dan proses curing untuk memastikan mutu beton yang optimal. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini menunjukkan bahwa agregat dasar memiliki ketahanan abrasi yang baik dengan nilai kausan 20% di bawah batas maksimum yakni 40%, serta distribusi ukuran butiran agregat kasar dan halus yang memenuhi standar untuk homogenitas campuran beton. Namun kadar ukur agregat halus tercatat 12,2% melebihi batas maksimum yakni 5%. Sehingga memerlukan pencucian lebih teliti untuk memastikan kualitas beton. Uji pasta beton dengan metode V-Funnel dan L-Box mencatat viskositas dengan durasi aliran 74 detik atau kategori bed filling dan passing ratio sebesar 0,33. Pada uji kuat tekan, mutu beton berkisar antara 9,63 MPa hingga 16,17 MPa pada umur 14 hari. Dengan pola peruntukan vertikal akibat tekanan tidak merata. Untuk meningkatkan hasil, diperlukan pencucian agregat halus yang lebih baik, pengawasan mutu material, serta pengendalian prosedur pencampuran dan kadar air untuk memastikan campuran yang mungkin. Penyesuaian bahan aditif seperti superplastisir juga direkomendasikan untuk mencapai viskositas dan kelecekan ideal. Dengan perancangan yang terstruktur dan pengendalian faktor eksternal seperti suhu dan kelembapan, diharapkan pengujian berikutnya dapat menghasilkan beton berkualitas sesuai standar. Terima kasih.